Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 visualisasi data kelas D. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester kami. Ya, di sini ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Raditya Putra, kemudian Vini Yulisviani, dan Muhammad Rizky. Dataset yang kami gunakan itu berasal dari data.gov, yaitu Consumer Complaint Database. Nah, sebelum kita memproses data untuk visualisasi, kita akan mempreprocessing terlebih dahulu data agar layak untuk divisualisasikan, yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky. Oke, saya akan menjelaskan tahap pre-processing pada data kami. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya Radit, datanya itu berasal dari website ini, katalog data Gov United States, yang dimana untuk metadatanya itu yang dibicarakan itu ya United States. Nah, langsung ke untuk pre-processingnya, dari data yang kita dapat itu berjumlah 2 gigaan, jadi untuk hal itu nggak bisa dibuka dari CSV-nya langsung karena menimbulkan error karena datanya terlalu besar, sehingga kami harus melakukan pemulihan data lewat Jupyter. Nah, untuk pertama itu kami langsung melakukan pre-processing-nya dengan mendrop semua data atau baris yang dalam field-nya itu kosong. Nah, di sini ada sintaksnya itu df drop. Nah, di sini juga ada sintaks buat baca si data yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah kita melakukan drop atau menghapus baris data yang kosong tersebut, kita lanjut ke menghapus data yang tidak relevan atau kolom yang tidak relevan dengan visualisasi data kami nantinya untuk di data Google Data Studio. Nah, dari yang kami pertimbangkan ada beberapa kolom yang tidak relevan dengan visualisasi kami, yaitu ada consumer complaint naratif, zip code, dan complaint ID. Nah, sekarang langsung kami drop, dan setelah itu kami langsung uh, menyimpannya dengan complaints clean atas nama filenya. Di sini kami melakukan cek kembali apakah dalam semua kolom tersebut terdapat nilai kosong kembali atau tidak. Di sini bisa kita lihat untuk setiap kolom itu nilai nolnya itu atau kosongnya itu adalah nol. Di data sudah aman dari nilai-nilai yang bervalue none, kosong, atau tidak diisi. Nah, setelah melakukan preprocessing yang sebelumnya, kami juga memikirkan untuk di sini dalam kolom field itu yang di mana itu field state atau states gitu ini di sana mereka masih menggunakan alias atau inisial data. Jadi seperti buat ini SD buat South Dakota, seharusnya South Dakota mereka hanya menuliskan SD atau singkatannya saja. Jadi karena kami nantinya untuk divisualisasi data di Google Data Studio ingin menampilkan secara rinci letaknya itu, jadi kami membuatnya secara full name. Jadi kami pre-processing di sini, yang dimana kami masukkan dalam array seperti ini ya. Nah, di sini kami lakukan perulangan dengan fungsi map berdasarkan array yang ada ini. Nah, di sini kami simpan dalam sebuah file yang lebih jelas lagi, yang dimana sudah datanya itu sudah di clean sebelumnya, sudah dihapus data kosong, kemudian state-nya sudah diganti jadi full name. Di sini kita bisa lihat buat datanya itu ada beberapa kolom ya, ada detail receive, product, subproduct, isu, sub-isu, company, dan seterusnya ini. Kita bisa lihat ada beberapa kolom. Dan buat datanya itu, ya ini bertipe, hanya dua sih yang bertipe that, yaitu data receive dan data sent to company. Selainnya itu, selebihnya itu bersifat kategorikal. Seperti the collection ini masih kategorikal. Nah, mungkin segitu saja sih buat pre-processing dari data kami. Kami akan lanjut ke Google Data Studio-nya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard pertama kami, yaitu ada judul di sini ada consumer complaints yang di mana consumer complaint ini kami dapat dari Consumer Financial Protection Bureau. Dan pertama ada anggota kelompok, terus ada Muhammad Raditya Putra dengan NIM 004, ada saya sendiri Vini Rizviani dengan NIM 028, dan ada Muhammad Rizky dengan NIM 042. Eh, Selanjutnya ada deskripsi dataset dari yang kami gunakan, yaitu data consumer complaints berisi kumpulan keluhan tentang produksi dan layanan keuangan konsumen yang dikirimkan kepada perusahaan untuk mendapatkan tanggapan. Jadi keluhan-keluhan ini nanti dipublikasikan setelah perusahaan memberikan tanggapan dan mengonfirmasi hubungan komersial dengan konsumen. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan dari data consumer complaints adalah sebagai pengambilan keputusan, perbaikan produk dan layanan, serta pemahaman lebih baik tentang pengalaman konsumen. Hal ini bisa kita lihat dari visualisasi seperti tren keluhan seiring waktu, topik keluhan teratas, dan lainnya. Baik, di samping bisa dilihat ini merupakan tabel dari dataset yang kita ambil. Jadi tabel ini merupakan bagian kunci dari persiapan data kami untuk visualisasi menggunakan Google Data Studio. Jadi di dalamnya itu terdapat kolom-kolom atau field yang akan menjadi fokus utama dalam menciptakan visualisasi yang informatif. Jadi sebelumnya kami telah menjalankan tahap processing data yang tadi sudah dijelaskan. Setelah itu, kami melakukan penghapusan kolom-kolom yang dianggap tidak relevan dan tidak diperlukan untuk visualisasi kami. Sehingga kita hanya bekerja dengan data yang benar-benar memiliki dampak pada hasil akhir. Nah, dan mungkin ini merupakan tabel hasil akhir dari preprocessing kami. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 21105111042. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan beberapa diagram yang kami punya. Yang di mana dalam diagram yang akan saya jelaskan pembuatannya itu terdiri dari diagram distribusi consumer complaints berdasarkan company, distribusi consumer complaints berdasarkan asal keluhan, dan juga tren consumer complaints berdasarkan waktu, dan terakhir, distribusi consumer complaints berdasarkan respon. Nah, untuk dapat membuat diagram-diagram ini, kita akan membuat sebuah halaman baru terlebih dahulu. Nah, jadi jika kita lihat di sini itu ada diagram yang dalam bentuk tipenya itu yaitu dalam bentuk batang. Nah, dan di sini itu kita itu ingin menampilkan sebuah data yang dimana jumlah dari konsumer konsumer atau kompleksnya itu berdasarkan dari tiap company yang ada. Dan di sini kita juga membagi dalam beberapa tax atau kategori, yaitu ada yang dari service member, older American, ataupun keduanya yaitu older American dan service member. Nah, untuk awal itu kita perlu membuat sebuah diagram yang mana kita bisa ambil dalam bagian tambahkan diagram ini. Dan untuk pemilihan itu yaitu karena kita mengambil contoh yang batang pada contoh sebelumnya itu kita bisa ngambil batang yang ini. Karena untuk yang ini merupakan contoh yang lain, ini untuk yang bertumpuk, sedangkan ini untuk yang terpisah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menukar sesuai dengan data yang ingin kita tampilkan. Pada contohnya tadi, kita ingin menampilkan sebuah data berdasarkan company-nya. Jadi kita bisa menukar produk ini atau dimensinya itu menjadi company. Nah, sekarang sudah terlihat dari setiap data itu ada company yang mana untuk ERC di sini kita bisa lihat ya bahwa ERC merupakan company yang memiliki sebuah
sebuah komplain paling banyak di dalam data kami ini. Jadi selain itu juga ada Volcos Holding Company yang memiliki komplain paling sedikit. Nah, setelah semua ini jadi, kita kan belum menambahkan ya buat teks yang ada. Kan kita sebelumnya buat data itu ingin melihat dari ARC company ini emang tinggi, tapi dari bagian kategori mana aja sih data ini dikasih dari atau asal dari komplain itu dari kategori mana aja gitu. Nah, kita bisa menggunakan dimensi perincian di sini. Dimana kan karena kita ingin memperlihatkan berdasarkan kategori, di sini itu ada field text yang berisi sesuai yang kita inginkan tadi. Nah, sekarang udah terlihat. Jadi, eh, buat si datanya itu ada buat data yang dari beberapa company, dan juga bisa kita lihat datanya itu berasal dari kategori mana aja. Untuk diagram pertama itu ya sampai di sini saja, karena ini merupakan distribusi data consumer complaint berdasarkan company, dan juga berdasarkan kategori orang yang mengirimkan komplain tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat dari data itu, consumer complaint paling banyak didapatkan oleh perusahaan ERC, yang dimana secara keseluruhan, dan paling sedikit yaitu dari si Focus Holding Company. Dan juga ERC mendapatkan komplain dari service member dan older American terbanyak dari data yang ada. Dan untuk eh, yang memiliki dua kategori sekaligus, itu older American dan service member, berada paling tinggi pada si Citibank NA. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke diagram selanjutnya, yaitu bisa kita lihat ini adalah sebuah diagram lingkaran atau biasa kita sebut dengan pie chart, yang dimana di sini kita ingin menampilkan sebuah data distribusi asal keluhan tadi. Itu yang seperti yang kita bilang sebelumnya, ada service member, older American, dan dua sekaligus. Nah, untuk pembuatannya, kita tinggal memilih tambahkan diagram kembali dan memilih untuk pie chart ini yang berada pada field atau kolom lingkaran. Nah, ini sesuai yang kita inginkan tadi, kita ingin berdasarkan si teks atau kategorinya. Nah, jadi kita bisa mengganti dimensinya kembali. Untuk dimensinya tadi itu berasal dari kolom atau field text, jadi kita bisa mengambil atau mengganti teks dimensinya menjadi teks. Nah, sekarang udah terlihat untuk si datanya itu, older American merupakan penyumbang consumer complaint terendah, yaitu atau bisa disebut yang dua kategori tadi, older American dan service member. Sedangkan yang paling tinggi itu yaitu si service member sendiri yang memiliki consumer complaint terbanyak pada data teks kita ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam diagram selanjutnya, yaitu sebuah diagram yang akan menunjukkan jumlah dari consumer complaint yang ada berdasarkan waktu. Yang dimana pada field ini kita ingin berupa bulan dan tahun. Sedangkan jika kita lihat sebelumnya itu, data kita itu eh, berasal ada isi tanggalnya juga. Jadi isi dalam kolom kita itu sebenarnya tanggal, bulan, dan tahun. Tapi dengan Google Data Studio ini, kita bisa memfilter untuk menampilkan hanya bulan dan tahun saja. Di sini kita akan mengubah setelan halaman terlebih dahulu sehingga bisa panjang ke bawah. Mungkin kita bisa ngambil 2000. Nah, udah cukup. Nah, tadi itu kita ingin diagram waktu yang berbentuk seperti garis. Jadi kita bisa mengambil atau menambahkan diagram rangkaian waktu ini.
Jadi kita tinggal menambahkan diagram tadi. Nah, seperti yang kita lihat, datanya memang menunjukkan berdasarkan waktu, cuma ini juga masih ada tanggalnya. Jadi seperti yang kita lihat, datanya itu menjadi berantakan seperti ini. Karena emang datanya belum tidak kami atur berdasarkan bulan dan tahun saja, cuma hanya saja mereka juga memiliki tanggal di dalamnya. Jadi untuk menghilangkan si tanggalnya itu, kita bisa tinggal memilih gambar kalender di sini. Kita bisa memilih, mungkin kita ingin menamainya sebagai tahun dan bulan. Kemudian kita bisa memfilter itu tanggal dan waktu itu kita inginnya tadi itu tahun dan bulan. Di sini tuh juga ada kategori lain, mungkin kita ingin berdasarkan tanggal saja, ataupun jam, bulan, atau tahun, hari. Jadi semua itu udah disediakan oleh si Google Data Studio ini, jadi kita udah enak untuk membuat semua visualisasi ini. Ya, lanjut aja kita ingin sesuai dengan yang sebelumnya itu menampilkan data berupa tahun dan bulan. Jadi kita mengambil tahun dan bulan di sini, kemudian ini akan muncul seperti ini. Kalian lihat itu akan hasilnya itu akan sama. Tuh. Cuma kenapa ini tidak ada titik-titiknya? Nah, itu biar visualisasinya lebih jelas, kita bisa mengatur titik-titik tersebut. Jadi kita tinggal masuk. Nah, kita masuk ke dalam bagian gaya. Nih, di sebelah penyiapannya. Di sini itu ada beberapa tampilan kita bisa mengatur garis, bentuk itunya, bentuk line-nya itu dari tahun ke tahun itu. Kita juga bisa membuat lebarnya itu mungkin ingin lebih tebal atau ya yang normal seperti tadi atau warnanya juga. Tapi kalau ingin titik-titiknya itu muncul, kita bisa menekan tampilkan titik ini sehingga bisa lebih jelas dalam setiap waktu itu ada titik atau endpoint-nya gitu. Di sini itu ada April, Mei, jelas gitu. Nah, untuk data ini kenapa sih dimunculkan di Looker Studio kami? Karena ini merupakan data sebuah tren consumer complaint berdasarkan waktu, yang mana bisa kita lihat jumlah consumer complaint dalam 3 tahun yang terlaporkan ini cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan sedikitnya perubahan dalam periode waktu yang diberikan berdasarkan nilai rata-ratanya ini. Jadi kita bisa dari visualisasi ini kita bisa melihat apakah pada tahun ke tahun itu eh, akan naik, misalnya ini kan lumayan stabil ya. Jika sebuah garisnya itu tidak stabil, mungkin ada naik turun yang sangat signifikan, kita bisa memperkirakan untuk ke depannya. Apakah untuk tahun depan bakal naik atau tidak. Kalau dari berdasarkan eh, graf visualisasi ini, seharusnya untuk tahun depannya itu antara naik lagi atau turun. Atau seharusnya ini naik lagi. Karena berdasarkan rata-rata dan data sebelumnya ya. Nah, selanjutnya itu ada sebuah diagram untuk menunjukkan distribusi consumer complaints berdasarkan respon. Di sini kita juga sama ya menggunakan diagram pie. Cuma untuk yang pie ini tuh di tengahnya itu ada bolongan aja. Mungkin bisa disebut diagram donat kali. Nah, di sini. Untuk membuat diagram tersebut, sebelumnya kita bahas dulu kenapa apa aja sih yang ingin ditampilkan dari diagram yang keempat ini. Nah, diagram keempat ini ada untuk menunjukkan apakah sebuah customer itu komplain itu direspon dengan cepat atau tidak. Di sini bisa kita lihat ya kalau respon dari perusahaan itu cepat mengenai komplain-komplain yang ada,
itu seperti kita lihat 95% dari seluruh data itu, dan yang tidak hanya 4,5%. Itu sangat bagus ya menurut saya, karena eh, perbedaannya itu sangat jauh. Jadi tidak perlu kita permasalahkan masalah si responnya ini. Nah, untuk pembuatannya itu sama seperti sebelumnya, di bagian tambahkan diagram, dan di bagian kolom lingkaran, nih, diagram donat ya, namanya itu. Jadi kita bisa ngambil ini. Nah, tinggal kita ganti kembali dimensinya gitu. Tadi itu kita menginginkan berdasarkan kecepatan apakah si balasannya itu jawab dengan cepat atau tidak. Itu berada di timely response pada data kami ini. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu sama, 95% dan 95%. Nah, itu untuk diagram-diagram yang akan saya jelaskan. Nah, selain itu sebenarnya itu juga terdapat tombol-tombol ini ya, yang kami buat. Misalnya untuk ini sebuah kontrol juga yang bisa menampilkan jumlah total dari data, yang dimana ini berada di bagian tambahkan kontrol ini. Begitu juga dengan untuk bulan, tahun, dan button benua Amerika Utara only ini. Jadi, eh, misalnya nih, kita ingin di data itu hanya menampilkan dalam bulan Mei saja gitu. Hanya misalnya Maret 2016 saja. Kita bisa menekan hanya ini dan semuanya itu akan berubah. Mulai dari data yang ini akan berubah. Begitu juga data-data yang lainnya ini. Yang mungkin karena seperti ini hanya satu waktu, jadi hasilnya tidak sesuai. Tidak cocok lah untuk penggunaannya di sini dengan si button ini. Karena ini kan waktu ya. Jadi jika hanya satu ya bentuknya bakal seperti ini saja. Sedangkan yang lain kita bisa lihat ini ada perubahan, yaitu yang awalnya 95 menjadi 93. Dan ini juga ya sebenarnya ada perubahan sih. Jika ingin kita lihat kembali, mungkin harus kita aktifin semuanya dulu ya. Di sini kita refresh saja. Biar langsung tercentang semuanya. Nah, udah balik itu. Itu 59 59-an ya, 59%. Jadi jika kita ingin hanya Maret 2016 atau hanya ini kita bisa sesuai yang kita inginkan di sini. Berdasarkan bulan yang ada dan tahunnya juga dibikin di sini. Tuh, jadi 59,3. Sedangkan sebelumnya itu 59,9 ya. Lim, tuh, 58,8. Nah, selain itu juga ada untuk pengaturan tahunnya ya di sini. Kita refresh kembali agar semuanya langsung tercentang kembali. Seharusnya akan lebih mudah untuk membuat sebuah button yang bisa membuatnya tercentang semua kembali. Cuma kita ini fokus pada visualisasi datanya itu diagram-diagram ini. Jadi ya ini cuma sebagai tambahan agar mempermudah juga sebenarnya untuk melihat data yang kita inginkan gitu. Nah, misalnya kita ingin tahun 2017 saja. Ke datanya itu akan berubah jadi 63, total komplainnya juga 523, dan juga ini berubah bentuk grafiknya. Nah, kita masukkan seperti biasa. Nah, di sini juga ada button yang mana-mana untuk mengaktifkan itu kita harus dalam mode preview dulu. Nih, preview ini. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ini awalnya itu datanya 3120, ketika buttonnya dipencet, nah, akan berubah sesuai dengan button ini yang kita inginkan. Dari button ini, saya itu ingin membuat di mana data tersebut hanya menampilkan
data yang berasal dari benua Amerika Utara. Nah, seperti inilah jadinya. Berubah ya, terlihat. Nah, tapi untuk lebih jelas, bagaimana sih cara mengubahnya? Kita langsung masuk lagi ke bagian pembuatannya. Yang pertama itu ada si bulan ya di sini. Ya mungkin kita akan masuk ke total jumlah data dulu. Kita bisa mengambil untuk jumlah data itu pada diagram ini. Nih, ada kartu skor total dari data. Tuh, langsung muncul. Yang di sini metriknya ya record count ya. Emang dari bawaan dari si Google Data Studio yang dimana itu menghitung berdasarkan baris yang ada pada data kita. Nah, kemudian ada button-button yang kita inginkan tadi. Yang dimana letaknya itu ada pada taman kontrol ini itu berupa menu drop down. Jadi itu kita ingin berdasarkan ya di sini kita sebenarnya bisa mengubah sesuai keinginan kita ya. Cuma akan lebih bagus kita menambahkan ini berdasarkan waktu saja. Jadi di sini kita akan menggunakan date receipt kembali. Nah, kan kalau date receipt gini kan masih sama tuh kayak yang tadi. Jadi kita tinggal mengubah. Misalnya kan ini kita ingin berdasarkan bulan. Jadi kita ubah lagi melalui sini tanggal waktu kita ingin yang bulan saja. Nih. Nah, mungkin karena namanya lumayan panjang kita bisa ganti menjadi bulan. Jadi lebih pendek ya. Nah, sekarang udah muncul. Oh, mungkin lebih bagus kalau bulannya dengan waktu jadi tahun dan bulan ya. Karena jika Maret saja, jadi Maret itu ada Maret 2016, 17, 18. Jadi nggak bisa kita signifikan atau secara rinci gitu. Jadi mungkin kita lebih bagusnya mengambil yang bulan dan tahun di sini. Nah, untuk namanya biarin saja bulan. Nah, sekarang muncul. Jadi lebih spesifik ya. Jadi ada yang Maret di 2016, Maret 2017, ataupun Maret di 2018. 15 di sini. Nah, untuk penggunanya ya seperti yang udah di eh, demonstrasikan sebelumnya, tinggal mencentang jika ingin menampilkan datanya, dan jika kotak putih seperti ini berarti datanya tidak ditampilkan ya. Atau jika ingin hanya satu data, kita bisa lebih cepat dengan mencentang hanya ini. Nah, hanya data yang berasal dari Agustus 2016 yang akan muncul. Nah, kemudian di sini juga kita itu kan tadi punya button buat si tahun. Oke, loading terlebih dahulu. Nah, ini tahun ya. Nah, kayak ini kita baru bisa menggunakan tahun. Karena emang cuma ada 3 tahun di sini. Jadi nggak perlu rinci kayak gini, kayak harus Agustus 2016 gitu-gitu. Jadi tinggal mengambil 2016, 2015 gitu-gitu. Sama ya kita pakai menu drop down. Nih. Begitu juga dengan kolom kontrolnya kita mengambil yang data receipt tadi. Tinggal mengganti data receipt itu mungkin namanya langsung kita ubah menjadi tahun. Dan jenis datanya itu kita bisa mengubah jadi tanggal waktu yang tahun. Nah, sekarang sudah kelihatan. Oh ya, karena ini masih 2016 doang ya, jadi ini juga ikut berubah 2016 saja. Mungkin bisa kita refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang baru muncul semua tahun yang ada. Begitu juga dengan di sini ada detailnya dari 2017 itu ada 523 data, 2015 itu ada 1,1 ribuan data, dan 2016 itu ada 1,5 ribuan data. Nah, selanjutnya kan ada button terakhir nih, di mana kami itu ingin menampilkan data yang berasal dari benua Amerika Utara saja. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa mengambil ditambahkan kontrol, yaitu tombol ini. Nah, sekarang mungkin kita langsung ubah benua. Langsung benua. Ini karena demonstrasi ya. Nah, karena kita di sini itu button itu sebenarnya udah
banyak fungsinya atau yang bisa kita lakukan. Ini ada navigasi yang dimana ketika ditekan misalnya kita mengisi di sini tuh linknya link UPN. Jadi ketika ditekan bakal pindah ke UPN gitu. Juga ada oh, banyak lah pokoknya bisa kita juga bisa mendownload gitu-gitu. Nih, seperti untuk tindakan laporan seperti undang orang, download laporan, reset filter. Nah, tapi yang ingin kita lakukan di sini yaitu memfilter data itu agar hanya memunculkan data yang berasal dari Amerika Utara. Jadi kita akan menggunakan tindakan tombol yang filter ini. Nah, karena tadi itu kan kita ingin memfilter dari data negara, jadi kita mengambil dari field si state-nya ini. Nah, jadi ini itu kan masih merah ya. Jadi sebenarnya karena itu kita harus membuat sebuah kolom baru yang dimana bisa memunculkan Amerika Utara saja. Mungkin kita bisa menamainya dengan benua Amerika. Jadi ingat sebelumnya dibuat button ini itu agar dapat berfungsi tipenya itu harus bertipe boolean. Jadi kita harus mengubahnya menjadi boolean di sini. Di tipe boolean. Ya nanti dulu tipe boolean di sini. Artinya ini aktif lah. Nah, kita mungkin langsung masuk ke pembuatan formulanya saja dulu. Jadi karena kita itu ada beberapa negara ya tadi. Kalau state yang bisa kita lihat ya, mungkin kita bisa lihat pada diagram lain itu. Nah, di sini ada California, Texas, Maryland, atau yang lain-lain. Ya, mungkin ini sebenarnya akan dijelaskan oleh teman saya diagram ini. Cuma untuk melihat isi datanya kita bisa lihat dari sini. Jadi kan dari yang kita lihat itu sebenarnya eh, kita ingin memunculkan selain data yang berasal dari Amerika Utara saja. Jadi kita akan memfilter. Nah, di sini tuh caranya itu kami melihat isi datanya ada apa saja. Kemudian setelah kami lihat ternyata dalam datanya itu terdapat beberapa negara yang tidak berasal dari Amerika Utara. Jadi di sini tuh yang tidak berasal itu ya seperti Georgia, Maryland, Puerto Rico, Amerika Samoa, Air Force Europe, dan Virgin Island. Nah, seperti ini untuk pembuatan formulanya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu harus boolean. Di sini tuh ya mungkin sebenarnya untuk pembuatan formula ini ada beberapa cara. Mungkin ini cara yang lumayan agak ribet ya. Pakai case, when. Ya sebenarnya kalau ingin membuat seperti ini tuh jika saya sarankan untuk mencoba ChatGPT saja ya karena ini bukan fokus utama dari eh, pembelajaran kita yaitu visualisasi data. Jadi jika ingin cepat kita tinggal mencoba bantuan ChatGPT saja. Nah, di sini sudah dibuat ya kalau untuk orang-orang yang tidak mengerti komputer ya ini bakalan susah karena ini oh, berada di bagian IT ya. Jadi kalau saya baca ini ketika case-nya itu ketika di dalam set itu ada Georgia, Maryland dan yang bukan Amerika Utara ini bahkan nilainya akan jadi false. Dan jika selain itu akan bernilai true. Di Boolean itu sebenarnya sebuah nilai yang memiliki dua tipe, memiliki dua hasil antara true dan false. Jika benar dia true, jika salah dia false. Nah, jadi untuk pembuatannya itu seperti itu. Ini tuh seharusnya diganti jadi boolean, tapi ini kenapa tidak bisa? Saya mungkin agak kurang ingat ya untuk pembuatannya itu. Cuma untuk pembuatannya ya kurang lebih seperti itu. Mungkin kita coba copy saja dulu. Siapa tahu akan berubah. Ini
Kopikan ke formula kita yang tadi. Tinggal kita terapkan. Nah, ternyata emang akan aktif ketika emang hasilnya itu true dan false ya. Jadi akan berubah sesuai mengikuti data kita atau formula kita nantinya. Nah, di sini kita udah bisa mencobanya. Nah, untuk melakukan itu kita harus pada mode preview ya, teman-teman. Di sini ada tombol lihat. Kita akan lihat. Nah, di sini baru bisa kita gunakan tombolnya. Ketika ditekan, nah data ini berubah. Yang hanya berasal dari Amerika Utara saja. Di luar dari Amerika Utara tidak ditampilkan di data ini. Mungkin segitu saja buat diagram part saya ini. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya Muhammad Raditya Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan hierarki map consumer complaint berdasarkan state. Nah, di sini tuh kita menggunakan tipe diagram yaitu hierarki map. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan consumer complaint itu berasal dari mana saja, tergantung pada state-nya. Nah, di sini saya sudah membuat halaman kosong untuk menempatkannya. Nah, pertama itu kita membuat diagram baru dengan mengklik tambahkan diagram. Kemudian kita pilih yang hierarchy map atau peta hierarki dan kita tempatkan di sini. Nah, selanjutnya kita mengatur dimensi dari grafik atau diagram tersebut. Nah, di sini karena kita berdasarkan state, maka dimensinya kita ubah menjadi state. Nah, seperti ini. Hasilnya akan langsung menunjukkan persebaran dari mana saja consumer complaint itu berasal. Dan metriknya di sini kita default saja yaitu record count. Karena kita menghitung persebarannya, jumlahnya. Nah, dari grafik tersebut ini mayoritas berasal dari California. Dapat dilihat di sini dia bentuknya paling besar dan warnanya yang paling mencolok. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembuatan diagram selanjutnya yaitu distribusi penyelesaian consumer complaints. Nah, diagram ini tuh menunjukkan gimana sih consumer complaint itu rata-rata ditutup case-nya oleh perusahaan. Nah, sama seperti tadi, pertama kita tambahkan diagram. Nah, untuk diagram kali ini jenisnya itu diagram batang yang mengarah ke samping sini. Nah, di sini karena penyelesaian consumer complaints, maka dimensinya kita ubah menjadi bagaimana company response to consumer. Nah, dapat dilihat di sini jadi kita dapat melihat bagaimana case komplain tersebut ditutup oleh perusahaan itu bagaimana. Nah, jadi di mayoritas dari komplain tersebut itu banyak yang berakhir dengan tanggapan dari perusahaan yang masih kurang jelas dan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Lalu kita masuk ke pembuatan
diagram distribusi consumer complaints berdasarkan isu dan kategorinya. Nah, jadi di sini itu diagramnya untuk melihat bagaimana jumlah komplain berdasarkan isu dan kategori produk yang dikomplain. Untuk caranya yaitu pertama seperti tadi kita tambahkan diagram, kemudian diagram batang seperti ini. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, untuk dimensinya kita pilih yang isu, kemudian dimensi perinciannya kita pilih yang produk. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat sama ya seperti tadi. Nah, dimensi perincian ini berfungsi untuk memisahkan lagi. Jadi di sini ada kategori produknya, kemudian di sini ada berdasarkan isunya. Jadi menunjukkan bahwa produk ini dikomplain dengan isu apa. Nah, jadi dapat dilihat isu yang paling banyak mengenai consumer complaint yaitu konsumer itu dikejar untuk membayar hutang yang sebenarnya bukan milik mereka. Bisa dilihat. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembuatan distribusi consumer complaints berdasarkan performa respons setiap tahunnya. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana konsumer itu ditanggapi tepat waktu oleh perusahaan atau tidak. Ya, ya kita akan membuatnya seperti ini ya. Di sini kita dapat lihat per tahun bahwa kebanyakan ini direspon tepat waktu. Kita akan masuk ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu sama seperti tadi. Di sini kita menggunakan diagram batang. Kita tambahkan diagram, lalu kita tempatkan di sini. Kemudian kita atur dimensi dan metriknya. Nah, jadi dimensinya itu kita akan memilih tahunnya ya. Karena kita akan lihat per tahunnya. Di sini kita hapus. Jadi dimensinya kita sisakan tahun. Kemudian dimensi perinciannya itu timely response or not. Kemudian metriknya, karena kita akan menghitung jumlahnya atau akan menganalisis jumlahnya, yaitu kita akan ubah matriksnya menjadi date record count. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi mayoritas itu terlihat ini consumer complaint itu ditanggapi oleh perusahaan dengan tepat waktu ya. Dari tahun ke tahun, dari 2015 ini, oh ya, kita akan mengaturnya. Urutkan record berdasarkan. Nah, di sini tuh 2016 itu komplainnya terbanyak, kemudian 2015 sedikit berkurang komplainnya, dan 2017 ini sangat sedikit dibandingkan yang lain jumlah komplainnya. Kemudian selain membuat grafik tersebut, kita juga dapat mengatur gayanya agar terlihat dengan lebih jelas. Di sini ada pilihannya batang bertumpuk. Nah, dengan begini kita akan lebih jelas melihat perbandingan antara yes dan no-nya.
Kemudian selain itu, nah pada diagram ini kita juga dapat mengatur lebar dari batang tersebut agar terlihat menjadi lebih jelas untuk visualisasi data. Seperti ini, kita akan melebarkannya. Nah, seperti itu. Jadi dengan diagramnya batang yang lebih lebar ini akan memperjelas kita untuk menganalisis. Karena makna dari data tersebut akan mudah dilihat. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vini Yulisviani. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan visualisasi data dari beberapa kategori. Yang pertama ada distribusi customer kompleks berdasarkan agent produk. Yang kedua ada distribusi consumer kompleks berdasarkan agent isu. Yang ketiga ada distribusi consumer kompleks berdasarkan bagaimana perusahaan merespon keluhan dari customer. Yang keempat ada distribusi consumer kompleks berdasarkan hasil dari tangkapan komplain. Pun kita langsung saja masuk ke distribusi customer komplain berdasarkan nature produk. Yang pertama kita menambahkan diagram terlebih dahulu. Kita akan menambahkan lingkaran terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu tidak lupa kita akan mengubah dimensi sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Karena kita berdasarkan nature produk, maka kita akan memilih dari subproduk. Oke, jadi bisa dilihat bahwa mayoritas konsumer mayoritas customer komplain berdasarkan rincian produk yaitu berada di kategori order yang mencakup produk seperti telepon dan kesehatan atau hotel. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa keluhan konsumen terutama terkait dengan produk-produk yang termasuk dalam kategori ini. Wawasan ini dapat memberikan informasi berharga bagi perusahaan atau pihak yang terkait untuk memahami jenis produk yang paling sering menjadi subjek keluhan konsumen. Kita akan menambahkan teksnya saja di sini. Jadi, mayoritas dari konsumen berada di kategori order dan core. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan kepada distribusi consumer kompleks berdasarkan izin isu. Mungkin caranya akan sama seperti yang tadi. Yang pertama kita akan menambahkan diagramnya terlebih dahulu. Kita akan memilih diagram lingkaran yang ini. Setelah itu karena mungkin kategorinya berdasarkan izin isu, maka dimensinya akan kita ubah menjadi sub isu. Maaf. Dan titiknya kita akan ubah menjadi record count. Nah, mungkin bisa dilihat bahwa kan bahwa consumer complaint berdasarkan izin isu berada di debt is not mine atau utang itu bukan milik mereka seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa mayoritas keluhan konsumen berkaitan dengan masalah debt is not mine atau bukan betul mereka, menggambarkan adanya isu yang signifikan dalam industri ini. Penemuan ini bisa mengindikasikan beberapa hal. Mungkin ada masalah yang serius dalam manajemen informasi terkait utang atau pinjaman yang dapat mengakibatkan kesalahan identifikasi pemilik utang. Kita akan lihat saja teksnya. Jadi, mayoritas konsumer
mayoritas keluhan konsumer pada kategori that is online atau bukan mereka. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada distribusi consumer kompleks berdasarkan bagaimana perusahaan merespon keluhan dari konsumer. Mungkin yang utama kita akan menambahkan diagramnya terlebih dahulu. Kita akan memilih diagram yang ini, diagram batang tertentu. Oke, karena ini mencakup kategori bagaimana perusahaan merespon keluhan, jadi kita akan mengubah dimensinya menjadi company public response dan dimensi perinciannya menjadi produk. Baik, kita besarkan mungkin biar terlihat. Sebentar. Nah, jadi bisa dilihat bahwa mayoritas keluhan konsumen terkait kategori debt collection dan student loan dianggap sebagai penyelesaian yang memadai oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku, dapat menggambarkan beberapa hal yang lewat. Nanti kita akan menambahkan teks saja. Sini bahwa mayoritas
Oke, kita akan melanjutkan kepada visualisasi yang selanjutnya, di mana distribusi customer complaints berdasarkan hasil tanggapan dari komplain. Yang pertama, kita akan menambahkan diagramnya terlebih dahulu. Kita akan memilih diagram batang kolom bertumpuk ini. Baik, kita akan mengubah dulu dimensinya menjadi consumer dispute, dan dimensi perinciannya menjadi teks. Baik, bisa dilihat ini merupakan diagram dari distribusi konsumer komplain berdasarkan hasil dari tanggapan komplain, menunjukkan bahwa mayoritas keluhan konsumen menerima atau tidak keberatan dengan tanggapan yang diberikan oleh perusahaan, termasuk ketiga kategori yang memiliki jumlah yang signifikan pada bagian tidak keberatan, dapat menggambarkan beberapa hal yang penting. Mungkin hal ini bisa mencerminkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam memberikan respon yang memuaskan bagi sebagian besar keluhan konsumen. Kita akan menambahkan teks yang terlebih dahulu biar ada penjelasannya. Bahwa mayoritas baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai visualisasi data dalam beberapa kategori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi untuk visualisasi kami, yaitu visualisasi dari map. Nah, jadi untuk pembuatannya kali ini, eh, jika ditampilkan itu bakal muncul dalam bentuk map seperti ini. Nah, akan muncul bulat-bulat asal dari data-datanya itu, atau consumer complaint. Di sini bisa kita lihat ada yang berasal dari benua Asia, Eropa, Eropa, ataupun ya bagian lainnya, Amerika Selatan, dan yang lain. Nah, cuma di sini kita ingin menampilkan data itu yang berasal dari benua Amerika Utara saja. Nah, sebenarnya kan kita udah membahas untuk pembuatan dari button benua Amerika Utara only ini. Di sini juga ada yang sama seperti yang lain, yaitu munculkan jumlah data yang ada yang ditampilkan, dan juga untuk pemfilteran tahun dan bulan. Cuma di sini ada filtering
yang baru, yaitu dari state. Di sini ya pembuatannya itu sebenarnya sama, cuma untuk kolom kontrolnya itu kita ganti jadi state. Jadi jika dicontohkan itu untuk pembuatan itu sama seperti sebelumnya, kita mengambil menu drop down kembali. Nah, cuma kan karena untuk kolom kontrolnya state, jadi kita ubah jadi state untuk kolom kontrolnya ini. Nah, cukup di sana sekarang udah sesuai seperti yang kita inginkan. Jadi bakal muncul kan ada state California, Texas, Florida, Georgia ya. Ini semua state yang ada sih. Jadi masih muncullah si state yang berasal dari luar Amerika Utara seperti Puerto Rico atau yang lain-lainnya itu. Nah, cuma kita di sini tuh lebih membahas untuk visualisasi si mapnya sendiri untuk pembuatannya itu. Dimana kalau di sini kita bisa lihat ya, jika ditekan untuk benua Amerika Utara only itu, nih, jumlah datanya itu menjadi 2.821, yang bisa kita simpulkan bahwa datanya itu consumer complaint ini berasal kebanyakan dari benua Amerika Utara. Jadi jika kita balikan seperti semula kan awalnya 3.120 nih. Jika kita filter malah jadi 2.800. Jadi hampir 400 atau 300-an gitu yang bukan dari Amerika Utara. Nah, di sini kita juga membuat kalau yang bukan bagian dari benua Amerika Utara itu contohnya tuh ya Georgia, Maryland, Puerto Rico, Amerika Samoa, Armed Force Europe, dan Virgin Island. Ini bisa kita atur juga melalui sistem ini nantinya. Nah, mungkin cukup untuk itunya. Sekarang kita akan membuat visualisasi yang mapnya ini. Sebelum itu kita akan membuat halaman baru terlebih dahulu. Untuk membuat halaman, kita pindah ke halaman baru. Nah, di halaman 6 nih. Nah, kan tadi kita inginnya membuat tampilan map ya, yang dimana dalam bentuk bulat-bulat seperti ini. Jadi kita tinggal mengambil untuk diagram, dimana letaknya itu pada Google Maps ini. Di sini itu ada disediakan beberapa uh, maps yang bisa kita lakukan, yaitu contoh heat map, atau peta bidang, ataupun peta balon seperti yang kita buat seperti tadi. Cuma untuk karena ini contoh demonstrasi, jadi kita melakukannya seperti yang sudah kami bikin sebelumnya, yaitu peta balon. Nah, jika dimasukkan, nah sekarang kan masih error karena dimensinya itu belum kita masukkan apa-apa. Berbeda dengan sebelumnya, dimensinya itu langsung ada sebagai contoh ya. Cuma kalau di sini tuh harus benar-benar yang datanya itu memiliki geografi atau dimensinya itu geografi atau letak. Di sini tuh ya sistem tadi, sistem. Nah, sistem ini juga belum muncul apa-apa tuh. Nah, di sini tuh kita bisa mengatur yang muncul itu geografis berdasarkan benua. Nah, di sini tuh bakal muncul tuh. Jadi jika dilihat kolom lokasinya itu state, itu benuanya saja. Atau teman-teman bisa mengganti juga, misalnya geografisnya itu negara atau apalah gitu. Bisa ganti-ganti ya. Di sini karena tidak keluar ya. Ntar kita coba lagi geografi. Mungkin kita coba sesuatu saja. Geografi subbenua. Terusnya udah muncul. Oh, ini coba pakai diagram lain ya kita. Ternyata muncul sih. Ini cuma nggak tahu kenapa nggak muncul. Nah, ini baru muncul. Kayaknya ada yang error ya di bagian sini. Kita hapus aja ini. Ya, jadi jika teman-teman seperti saya tadi error, coba aja bikin yang baru. Nah, hasilnya itu bakal tampil seperti ini. Nah, buat filterisasinya itu ya bisa lah kayak
geografi. Sini udah banyak lagi kan. Ada berdasarkan negara, depos, alamat. Cuma karena kita ya state, jadi mungkin bisa pakai benua atau negara di sini. Tuh. Jadi munculnya gitu teman-teman. Mungkin kita lebih baik balikan seperti biasa aja. Jadi untuk menghapus itu kita hapus lagi di yang state saja. Nah, muncul untuk mapnya. Jadi kalau ingin datanya itu muncul berdasarkan yang kita inginkan, kita bisa membuat tambahan kontrol seperti ini. Untuk bulan, tahun, ataupun ingin untuk menunjukkan benua saja gitu. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami dan juga tutorial Google Data Studio dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.